Di periode 2 ini, nah, kalau kita mau menilai orang-orang yang dipilih oleh Jokowi, ya itu kan tidak profesional. Ini bagi-bagi kepada partai, ya. Maka itu jadi pertanyaan besar. Kalau sudah tidak maju lagi, apa yang dikhawatirkan? Okay. Ya kan? Kok terlalu kompromistis terhadap partai-partai yang sering kita sebut sebagai oligarki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Akbar Faisal Unsensor. Tamu kita kali ini adalah seorang senior saya sebenarnya. Jauh lebih dulu di ruang politik dibanding saya. Pernah menjadi anggota DPR dan juga pendiri salah satu partai yang kemudian sekarang sudah menjadi 2. ada pecahannya. Pak Abdillah Toha, senior saya ini adalah yang saya anggap hadir di ruang publik hari-hari ini dengan suara yang istilah saya suara jernih dari masyarakat. Beliau menggunakan platform Twitter untuk menyampaikan pikirannya, kegalauannya, kritiknya, bahkan amat sangat keras. Tetapi karena diramu dengan bahasa yang bermartabat, diramu dengan diksi yang terukur, maka kemudian dia meninggalkan kritik yang dalam tanpa menyakiti. Mungkin beberapa pihak yang terkena kritik itu merasa sakit, tetapi ketika dipahami dengan pendekatan lebih dalam lagi, kita melihat bahwa inilah kita hari ini sebagai sebuah bangsa. Bang, saya panggil abang, senior saya. Ya, ya. Terima kasih telah datang di Akbar Faisal Unsensor. Sama-sama, saya senang sekali di sini. Itu tadi alasan saya mengundang abang, karena podcast ini telanjur diposisikan sebagai podcast politik, podcast suara publik pada berbagai kebijakan publik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pada pembukaan, abang itu muncul saya rasa sekitar 2-3 tahun terakhir ini ya. Kemudian muncul dengan narasi yang sangat keras di Twitter. Tetapi tadi itu kita menerimanya seperti apa adanya. Banyak orang berpikir kenapa seorang senior seperti Pak Abdillah Toha itu kemudian harus turun gunung untuk berbicara, menyampaikan, men-share pikiran-pikiran yang seharusnya itu ya setidaknya lahir dari Senayan, setidaknya lahir dari istana, setidaknya lahir dari kampus. Silakan, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, saya sekarang ini sudah tidak terikat oleh politik mana-mana. Ya. Saya bukan anggota partai, bukan anggota DPR, tidak punya jabatan ya, di pemerintahan dan sebagainya. Jadi buat saya itu satu keuntungan. Keuntungan dalam arti kata saya boleh mengklaim bahwa saya ini independen, tidak berpihak. Yang kedua, sebagai warga negara, saya merasa berhutang banyak kepada negara ini. Barangkali cara orang membayar kembali hutang kepada negara ini macam-macam. Tetapi saya mau membayar kembali hutang-hutang saya kepada negara ini di samping kegiatan-kegiatan sosial yang tidak terlalu besar yang saya lakukan, dengan memberikan gagasan-gagasan dan kritik-kritik kalau yang saya lihat tidak benar. Dan kritik-kritik ini sebetulnya seperti tadi saya katakan, ini kan jangan dilihat sebagai sesuatu kebencian, bukan. Tidak bisa begitu. Memang ada kritik-kritik yang merefleksikan kebenciannya, apalagi ketika kritik itu sampai diarahkan kepada manusianya bukan perbuatannya, ya. Dan kemudian dengan kata-kata yang buruk, yang jelek dan sebagainya. Tapi ada kritik-kritik yang sebetulnya harus dilihat sebagai masukan.
Saya ambil contoh saja. Ketika saya umpamanya mengkritik Pak Jokowi, apa tujuan saya mau menjatuhkan Jokowi? Tidak. Saya akan dikenal sebagai pendukung Jokowi. Kalau masih ingat saya tidak ikut di tim sukses ya, Pak Mas Akbar. Tapi saya punya itu beredar luar sekali. 10 alasan kenapa saya memilih Jokowi. Ya. Kita baca itu. Baca ya. Artinya saya pendukung beliau yang luar biasa. Jadi mendukung itu buat saya tidak berarti harus terus-menerus memuji dan memuja. Bahkan saya anggap sikap yang demikian, memuji-muji itu bisa menjerumuskan. Justru kritik itu mau menolong agar tidak terjerumus, mau menyelamatkan, agar membuatnya sukses. Nah, itu kan tujuan daripada kritik itu. Ya. Nah, kalau kritik yang membenci dan sebagainya itu memang itu kelasnya lain lah. Saya sendiri di Twitter itu saya sudah umumkan beberapa kali. Kalau ada komen-komen yang memaki-maki langsung saya blok. Tidak perlu lagi ikut sebagai follower saya. Ya. Jadi itulah. Nah, mudah-mudahan publik melihatnya begitu. Anggota DPR itu masalah lain lagi ya. Itu bisa kita bahas tersendiri ya. Saya kira kalau kita tanya ke publik ya, hampir sebagian besar publik kecewa kepada politisi-politisi kita termasuk yang di anggota DPR. Sebab tidak merasa terwakili di situ. Malah kadang-kadang kelakuannya itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang wakil rakyat yang benar. Dan ini banyak kaitannya, umpamanya kaitan masalah loyalitas anggota kepada partai, ya memang harus loyal kepada partai ya, tetapi harus ada ukuran-ukuran yang diterapkan di situ seberapa jauh anggota-anggota ini bisa independen. Ya. Kemudian masih ada hak recall dan sebagainya itu ya. Kemudian saya tidak tahu ya, tetapi anggota-anggota DPR ini sebagian saya kira melihat jadi anggota DPR itu seperti bekerja di satu institusi gitu loh, dapat gaji. Dan gajinya cukup enak itu, apalagi ada tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Banyak sekarang, Bang. Banyak ya? Banyak sekarang. Banyak. Jadi betul-betul belum terasa anggota DPR ini mewakili rakyat. Ada juga sistem mungkin ya. Ada, kalau kita bicara sistem rekrutmen. Rekrutmen di partai itu, itu kita bisa bicara panjang soal itu. Itu yang harus diperbaiki. Harus diakui ya, Bung Akbar, bahwa partai-partai kita ini feodal masih. Iya kan, masih dipegang oleh pendirinya, dan biasanya pendiri ini orang-orang berduit yang membiayai partainya, dan dialah kira-kira ya, akhirnya nanti orang-orang ini kan, para pendiri ini maunya kalau nanti dia sudah tidak di situ ya ganti anaknya lah. Ada feodalisme, kita tahu lah semua. Saya nggak perlu sebut partai-partai mana saya, kecuali barangkali yang lumayan ya, Golkar. Mungkin ya, Golkar itu sudah ada sistem mungkin barangkali ya. Kalau P3, PAN ini baru bebas. Baru bebas dari kungkungan Amin Rais semuanya ya. Kalau PKB itu apa istilahnya itu ada masalah apa dulu itu yang istilah yang dikenal itu masalah darah biru dan sebagainya, masih ada begitu-begitu ya dan sebagainya. Nasdem itu kita tahu bosnya siapa, Demokrat kita tahu bosnya siapa, mau diturunkan kemana, ya kan? PDIP kita tahu bosnya siapa, mau diturunkan kemana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak masalah lah yang masih harus diperbaiki. Ya,
Em, Mungkin lebih baik kita tayangkan dulu eh, beberapa cuitan dari Pak Abdillah Toha agar kemudian nanti kita bisa mengalir bagaimana kemudian problem-problem ini muncul, bagaimana kemudian penyikapan-penyikapan kita sebagai sebuah bangsa ini kemudian menjadi seperti ini. Ini contoh, Bang. Kami ambil beberapa saja. Iya, iya. Ini kritik tajam Pak Abdillah tentang kasus Asabri, misalnya korupsi Asabri. Saya bacakan. 76 tahun Indonesia, 76 tahun Pancasila telah berhasil menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa ini. Yang belum berhasil adalah membersihkan ini dari garong uang rakyat yang sebagian besar masih menderita dan belum bisa menikmati merdeka sepenuhnya. Kalau kita melakukan analisis bacaan, kebetulan pernah saya sedikit belajar tentang analisis bacaan. Untuk seorang Pak Abdillah Toha, narasi ini sudah menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Pemilihan kata garong itu adalah kemarahan di atas rata-rata. Artinya ingin mengatakan begini, kalau saya melihatnya, Pak Abdillah memahami dan kemudian mengikuti step by step, fase per fase perjalanan bangsa ini, yang kemudian melihat seperti ini dan menuliskannya. Satu contoh. Yang kedua, kedaulatan negeri ini disalahgunakan oleh para garong. Kembali kata garong muncul. Sebagai berdaulat untuk merampok uang rakyat, keluar kata merampok. Belum jelas tuntutan hukuman apa yang akan diajukan kejaksaan. Apapun tuntutannya, bila di bawah hukuman mati akan bertentangan dengan rasa keadilan. Ini tentang Asabri juga. 22 triliun lebih uang rakyat telah dilahap oleh para garong Asabri. Jumlah raksasa yang bila digunakan untuk rakyat bisa untuk membangun 200.000 lebih rumah sederhana. Pada kasus cuitan Pak Abdillah tentang korupsi Asabri ini saya melihat sebuah kemarahan, dan kemarahan itu kelihatannya tidak hanya kepada satu pihak, tapi kepada sebuah sistem. Selanjutnya, pada kasus korupsi Jaksa Pinangki, ini bahkan Pak Abdillah ke Pak Mahfud, apa kabar? Ternyata hukum di negeri ini dibuat main-main terus. Jaksa Agung kan bawahan presiden. Apa yang akan dipertahankan dan dibiarkan terus? Apa kortingan hukuman Pinangki masih kurang? Apa kabar kasus terbakarnya gedung kejaksaan? Bahasa ini keluar dari seorang mantan anggota DPR, mantan, kalau boleh saya katakan mantan politisi, kan tidak lagi politik sekarang. Tapi kalau kita melihatnya, harusnya kan bahasa ini keluar dari parlemen. Harusnya. Harus keluar. Ya. Selanjutnya, kritiknya Pak Abdillah kepada Menteri Perdagangan tentang kebijakan masuk mal. Ini yang berbicara tentang kondisi kita hari ini. Menteri Perdagangan Mendak sebut PCR antigen jadi syarat masuk mal selain vaksin. Orang sedangkal ini kok bisa jadi menteri ya? Apa dia mau bikin mall eksklusif buat kelas atas yang mampu bayar PCR? Apa dipikirnya pasar rakyat tidak bisa jadi klaster penyebatan COVID? Pak Abdillah, kalau saya gunakan bahwa ini sudah sangat keras sekali. Sudah sangat keras, karena sudah menunjuk pada satu person. Menteri Perdagangan apa sedangkal ini? Sekaligus juga kemarahan kepada Pak Jokowi, kenapa sih nunjuk menteri seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Kritik Abdillah Toha tentang baliho Capres 2024. Ini sampai di retweet 16,3 ribu posisi. Dan di like dan di like oleh 46 ribu. Dikomentari oleh 1.500 orang. Bunyinya begini. Halo Puan Erlangga Muhaimin AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk Pilpres yang masih 3 tahun lagi ketika rakyat sedang bergulat atasi pandemi dan kehidupan sehari-hari? Kenapa tidak gunakan uang baliho itu untuk bantu rakyat saja? Penggunaan kalimat Pak Abdillah ini saya lihat mewakili pikiran kalangan masyarakat bawah yang tidak mampu bermain pada wilayah elit ya. Kita kan biasanya kalau main seperti ini banyak teorinya segala macam. Ini mewakili masyarakat bawah. Ini masih ada kritik Abdillah Toha kepada Presiden Jokowi tentang Jokowi. Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati, tes seorang pemimpin adalah pada masa krisis. Kita sedang menghadapi multi krisis dan belum tampak tanda mereda.
Pandemi makin mengganas, ekonomi merosot, penegakan hukum gagal, fiskal terancam bangkrut, rakyat kecil menderita. Sementara itu, Bapak dikelilingi oleh staf yang tidak kompeten, oligarki yang rakus, politisi korup yang sudah mulai kampanye pilpres, KPK dan hukum yang gembos, komunikasi yang buruk, buzzer yang menjerumuskan, dan lain-lain. Satu-satunya jalan harus ada keberanian bersikap tegas dan membersihkan lingkungan Bapak yang sakit. Lingkungan Bapak yang sakit. Selanjutnya adalah bila Bapak bersikap tegas dan jelas, insya Allah seluruh rakyat akan berada di belakang Bapak. Bapak tidak dipilih oleh partai tetapi oleh rakyat. Bapak bukan petugas partai. Sumber kekuasaan Bapak dari rakyat, bukan partai. Hanya dengan itu kita semua akan keluar selamat dari krisis ini. Wow. Saya mengulangi apa yang saya sampaikan tadi. Tidakkah seharusnya ini keluar dari lembaga-lembaga atau person yang mendapatkan mandat untuk mengawasi pemerintahan, mengawasi negara, menghindarkan negara jatuh ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Ya, benar itu. Memang ini yang narasi-narasi seperti ini bukan tidak pernah keluar dari DPR ya, pernah keluar. Kalau saya boleh sebut nama barangkali ya, orang-orang seperti Fahri Hamzah. Ya. Narasinya kira-kira keras begini, atau barangkali juga Fadlizon ya. Tetapi begini, kalau mereka itu kan mengeluarkan narasi-narasi semacam itu tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu perhitungan saya begitulah. Ya, menjungkirkan kalau bisa memakzulkan presiden. Tapi saya tidak begitu. Saya ingin membuka mata daripada yang dikritik. Memang kalau terdengar kata garong itu keras ya, tapi kalau mengambil 22 triliun, kalau kita bilang mencuri kok terlalu sopan. Terlalu sopan mencuri. Itu garong itu. Garong itu 22 triliun. Itu bisa menyelamatkan nyawa berapa ratus ribu rakyat Indonesia, ya kan? Kemudian kritik terutama ya masalah penegakan hukum ini ya, masalah penegakan hukum. Saya berpendapat begini, bahwa ketika kita mengkritik masalah penegakan hukum, masalah tuntutan jaksa yang lemah ya, terhadap tuntutannya saja sudah lemah terhadap koruptor ya. Nah, kita ketahui seperti umpamanya ya, koruptor bansos itu dituntut 11 tahun, kemudian dipotong, dituntutnya 4 tahun kalau tidak salah ya. Itu kasus anu Pak, Pinangki, itu kasus Pinangki. Pinangki. Ya, dia mendapat diskon sampai sekarang tinggal 4 tahun. Anyway, saya lupa persisnya, tapi tuntutannya itu terlalu rendah buat orang yang memakan kebutuhan pokok rakyat yang seharusnya diterima oleh rakyat. Ya. Kemudian kita akan lihat nanti seperti ini ya, korupsi di Asabri atau nanti Jiwasraya, saya tidak tahu. Ada 2 hal yang kita harus perhatikan. Satu, bagaimana tuntutannya itu, bagaimana nanti keputusan hakim. Ini bertriliun-triliun uang negara yang dirugikan. Nah, saya juga tujukan kritik itu kepada Pak Mahfud, ya, karena Pak Mahfud itu beberapa kali mengatakan, baik secara pribadi kepada saya, ya saya kenal cukup dekatlah saya dengan Pak Mahfud maupun in public ya, bahwa presiden itu tidak bisa ikut campur dalam soal hukum. Benar dan salah itu, menurut saya itu tidak sebenarnya benar. Kalau kasus itu sudah di tangan hakim, maka presiden tidak bisa ikut campur. Tetapi ketika dia ditangani oleh polisi dan jaksa ini kan bawahan presiden, ya kan? Ketika jaksa menuntut seseorang di pengadilan, itu dia menuntut atas nama rakyat, dan tuntutan itu harus mencerminkan rasa keadilan rakyat. Ya, tentu saja. Ya kan? Dan jaksa ini adalah bawahan presiden. Ya. Kalau dia tidak benar, ya dijewer dong. Ya, kalau perlu diganti. Di Amerika itu kan ketika tuntutan jaksa itu, bahasanya begini. The people. The people. Ya. Rakyat menuntut.
Iya. Ya kan gitu ya, atas nama negara dan segala macam. Tapi pada penampilan performa hukum kita tidak seperti itu ya. Tidak. Pak. Jadi saya katakan ya tidak benar bahwa presiden ikut campur, tidak. Di dalam tahap itu presiden bisa mengatur. Polisi kalau dia tidak benar bisa dong dipanggil Kapolrinya, bisa dong. Dan kalau masih terus tetap membandel, ya kalau perlu diganti. Itu hak dari presiden karena dia mewakili presiden. Itukah yang Abang maksud soal yang ditujukan kepada Pak Jokowi pada tweet itu membersihkan lingkungan Bapak yang sakit? Ya, antara lain itulah. Tetapi kita tahu juga lah ya di periode 2 ini, nah, kalau kita mau menilai orang-orang yang dipilih oleh Jokowi, ya itu kan tidak profesional. Ini bagi-bagi kepada partai, ya. Di luar itu juga umpamanya ada kasus ya seorang kepala staf presiden tahu-tahu keluar ngurusi partai Demokrat dan sebagainya. Ini apa? Ini kepala staf presiden itu kan pekerjaannya memberikan nasihat kepada presiden, mengurus administrasi presiden. Banyaklah contoh macam-macam ya. Jadi orang bingung lah ini. Manusia ini begini tahu kerjaannya tidak apa namanya fungsinya sebagai apa dan sebagainya. Orang kemudian membuat kesimpulan jangan-jangan ini maunya siapa presiden ya sampai apa Muldoko itu dengan gegap gempita pidato sana sini keluar dari kandangnya kemudian begitu aneh juga kan itu ya agak aneh. Banyaklah contoh-contoh semacam itu ya banyak. Kalau Abang harus, atau katakanlah diminta untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden. Dari anggota kabinet yang ada sekarang 34 orang. Menurut Abang, mana yang harus Presiden memberikan perhatian serius dan kalau perlu bertindak? Mungkin bisa dalam bentuk reshuffle atau barangkali seperti apa gitu ya. Menteri yang harus diganti itu, maksudnya begitu ya? Bisa seperti itu. Atau barangkali melakukan apa namanya itu percepatan kinerja. Karena kan dalam perpolitikan kita, apalagi dengan apa namanya partai politik seperti ini di hadapan kekuasaan, di hadapan presiden, kan menjadi tidak mudah. Tetapi kalau, saya ulangi pertanyaan saya Bang, kalau misalnya Abang diminta untuk memberikan masukan kepada presiden, atau diminta kritiknya oleh presiden, kementerian apa kira-kira yang harus segera dilakukan berbagai langkah, bahkan kalau perlu itu reshuffle? Kalau saya bilang, terutama di bidang hukum, ya, apakah itu diganti atau diberi wewenang lebih besar atau dikurangi wewenangnya dan ditaruh asisten yang lebih baik, saya tidak tahu persisnya ya. Contoh saja ya, contoh ya. Saya terus terang agak kasihan sama Pak Mahfud umpamanya ya. Menko Polhukam, kelihatan sekali sangat tidak berdaya ya, sangat tidak berdaya, karena di bawah Pak Mahfud itu para jenderal itu, ya kan, Menteri Pertahanannya mantan jenderal, ya kan, Menteri Dalam Negeri jenderal polisi, kemudian jenderal-jenderal apa namanya TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan sebagainya itu. Saya melihat tidak berfungsi. Tapi dia kan menteri koordinator. Menteri koordinator ya. Tapi apa Anda pernah lihat rapat-rapat Pak Mahfud dengan jenderal-jenderal itu diundang lalu langsung datang ke kantornya? Ini itu seperti zaman Wiranto. Mungkin pernah ya, mungkin pernah 1-2 kali. Tapi tidak seperti zaman Wiranto dulu ya. Wiranto kan jenderal. Kemudian apa Pak Mahfud bisa mengendalikan Menteri Kehakiman, seorang tokoh partai terbesar umpamanya, ya kan? Jadi itu kesalahan bukan saja di orang, tetapi juga di struktur ya, saya kira ya. Orang seperti Pak Luhut itu menurut saya pribadinya memang berbeda ya. Jadi memang Menko itu tergantung juga kepada pribadi orang ya. Jadi dia berani gitu dan rupanya dia juga sudah menunjukkan hasil-hasil kepada presiden. Nah kalau mau mengganti, aduh banyak sekali orang-orang yang berbakat.
di negeri ini. Masalahnya ada keberanian tidak mengganti itu. Itu yang masalahnya itu saja. Banyak sekali orang-orang pandai di negeri ini dan banyak sekali orang yang bukan saja pandai, tetapi pandai dan berintegritas. Itu yang lebih penting lagi. Ya kan? Kalau yang sektor, Bang? Saya kira Menteri Kesehatan yang baru ini sudah cukup baik. Memang ini masalahnya sangat pelik sekali ya. Cukup cerdas, seorang manajer yang baik yang menggantikan yang dulu yang mengatakan tidak perlu khawatir kita dengan COVID. Apa namanya corona dan sebagainya. Menteri-menteri hukum itu saya kira harus dilihat lagi lah, dilihat lagi mereka punya. Cuma yang mengkhawatirkan juga, saya khawatir juga ya begini ya. Kalau itu diganti lagi oleh orang partai, saya kira nggak akan, walaupun dia baik, nggak akan ada banyak perubahan. Bisa-bisa orang partai ini melihat, menunggu dulu apa kira-kira arahnya partai mau kemana. Kira-kira begitu ya. Sekarang Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung, walaupun Jaksa Agung bukan orang partai, ya, Menteri Kehakiman dari partai, Jaksa Agung resminya bukan orang partai, tetapi kan dia adik dari tokoh partai yang ada di DPR ya, kira-kira gitulah. Saya tidak tahu sambungannya bagaimana itu ya, di kemana itu. Nah, kalau mau diganti ya harus dengan orang-orang yang independen betul-betul. Kita ingat nggak Baharudin Lopa dulu. Lopa itu kan luar biasa itu. Sayang umurnya tidak panjang. Ya itu kemudian jadi tanda tanya itu kematiannya di Saudi Arabia itu kematian bagaimana itu menjadi tanda tanya kan. Saya ingat juga kawan saya Abdurrahman Saleh yang pernah jadi Jaksa Agung sebentaran dulu itu dia kalau ke kantor Jaksa Agung itu juga hati-hati betul, takut-takut juga, takut-takut. Saya nggak mau cerita detailnya lah, agak takut. Jadi sudah menginstitusi ya problem-problem kita ini kalau tidak ada keberanian orang yang membongkar. Repot. Kemenangan Pak Jokowi itu besar, Bang. Tapi dari penjelasan Abang tadi seakan-akan bahwa Pak Jokowi terlalu hitung-hitungan di hadapan partai politik. Apa problemnya? Kenapa sampai harus seperti itu? Ya itulah, itu yang menjadi pertanyaan, bukan pertanyaan Bung Akbar sendiri, itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Pak Jokowi ini kan sudah tidak maju lagi nanti ya, walaupun ada desas-desus, ada upaya-upaya untuk mengubah konstitusi menjadi boleh 3 periode dan sebagainya, tapi beliau sendiri langsung mengatakan itu saya tidak mau begitu, itu tidak benar dan sebagainya ya. Maka itu jadi pertanyaan besar, kalau sudah tidak maju lagi, apa yang dikhawatirkan? Ya kan? Kok terlalu kompromistis terhadap partai-partai yang sering kita sebut sebagai oligarki itu, ya kan? Partai-partai besar. Barangkali jawabnya ada beberapa kemungkinan, tapi ada satu kemungkinan yang mungkin yang mendekati kebenaran, menurut pendapat saya ya, bukan pendapat saya sendirilah. Saya juga sudah dengar dari beberapa pihak, baik orang dari luar maupun dari dalam pemerintahan. Jadi Pak Jokowi ini obsesinya itu pembangunan ekonomi. Ya, kalau mau dipersempit lagi, membangun infrastruktur, ya, kemudian mendatangkan investasi dari luar dan sebagainya. Sehingga dia tidak mau ada sesuatu tindakan, keputusan atau kondisi yang bisa menghambat ini. Obsesi dia ini. Ini tidak boleh, ini harus jalan dengan cepat. Bila perlu, yang lain-lain dihambat saja. Nah ini kalau ini benar, ini mengkhawatirkan. Artinya begini, artinya jangan sampai interpretasi ini berarti biarkan sajalah korupsi kecil-kecilan ini itu, ambil uang rakyat nggak apa-apa lah. Yang penting
infrastruktur jadi, ini jalan, investasi masuk dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat ya, orang luar negeri itu juga, terutama dari negara-negara tertentu itu menilai juga apakah korupsi di Indonesia ini juga bisa menghambat masuknya investasi dari luar negeri. Nah, saya khawatir obsesinya ke situ. Kita kan sekarang sudah tidak pernah dengar lagi, Bung Akbar, tidak pernah dengar lagi apa yang di awal kepresidenan beliau, ada apa yang disebut sebagai revolusi mental. Iya kan? Nggak ada lagi sekarang. Mana kita nggak dengar. Padahal itu penting. Bagaimana menerjemahkannya, kita bisa berdiskusi, bisa berdebat dan sebagainya. Ya. Saya khawatir, dan banyak orang khawatir, Pak Jokowi ini ingin meninggalkan legacy berupa barang-barang yang bisa disentuh, bisa diraba. Jalan yang bagus, ya kan, airport baru, kalau perlu nanti ibu kota baru dan sebagainya. Ya, padahal legacy yang tahan lama itu, bila dia bisa membuat negeri ini bersih, penegakan hukum berjalan, itu legacy yang jauh lebih penting dan punya dampak jangka panjang. Kita ingat Bung Karno lah, ya. Kalau kita lihat apa sih legacy Bung Karno dalam segi ekonomi, pembangunan fisik, nggak ada. Tapi luar biasa ini, Bung Karno ini diingat sampai akhir zaman saya kira buat negeri ini. Dia meninggalkan legacy persatuan Indonesia, kedaulatan Indonesia, Pancasila. Ya kan? Itu lebih apa namanya, tahan lama legacy semacam itu daripada legacy-legacy yang berupa pembangunan fisik. Saya tidak mengatakan bahwa pembangunan fisik itu tidak perlu. Perlu. Sangat perlu. Ya. Artinya kita masih kekurangan sekali. Masih ketinggalan dalam soal fisik ini. Tapi jangan lupakan ini. Jangan lupakan ini penting juga. Masalah pembangunan hukum. Budaya kita, akhlak daripada birokrat-birokrat dan pejabat-pejabat segala, ya kan, itu semua penting. Pembangunan partai politik, institusi partai dan sebagainya. Ini yang sebetulnya sangat jangka panjang. Bang, tidakkah Anda melihat Pak Jokowi sangat kesulitan untuk melakukan segalanya sendiri? Sebab pada beberapa bagian kita melihat itu menteri-menterinya itu ya, kalau kita bicara soal menteri ya, tadi kan Abang menggunakan kata lingkungannya, bahkan sudah menggunakan kata sakit. Itu semuanya menyerahkan kepada Pak Jokowi. Saya beri satu contoh. Ya. Untuk yang berhubungan dengan PCR pun harus presiden yang menyampaikan, turunkan harganya. Saya dari kacamata politik saya yang sempit ini, kadang-kadang saya melihat, apa urusannya presiden mengurusin yang seperti ini? Kenapa kemudian presiden tidak memikirkan hal yang lebih besar dan bertindak? Oh, ternyata sudah ada jawabannya. Menteri-menterinya itu kadang-kadang kita lihat dengan mudah mengatakan begini, tergantung presiden. Seakan-akan presiden semua yang harus mengambil keputusan. Apakah Abang tidak merasa bahwa Pak Jokowi perlu mendapatkan apresiasi dari seluruh kesulitan yang dihadapinya dan masih mampu melakukan sesuatu, katakanlah dalam hal infrastruktur? Ya, saya tidak tahu kalau kita ambil contoh PCR itu ya mungkin dengan surat keputusan Menteri Kesehatan sudah cukup. Sudah cukup ya. Tapi juga itu ada konsekuensinya. Memang kalau harus diturunkan itu harus diperhitungkan juga apakah rugi atau tidak. Kalau rugi apa perlu disubsidi dan sebagainya dan sebagainya. Tidak perlu sampai presiden. Ya itu ada dua kemungkinan saya kira. Belum ada delegasi pemenang yang jelas, ya, belum sampai ke situ, belum ada job description yang jelas, mungkin, ya, atau memang tergantung dari karakter dari menteri-menterinya, ya, seperti saya katakan tadi, kalau Pak Luhut itu kan berani mengambil keputusan, ya. Menteri lain belum tentu berani mengambil keputusan, jadi mungkin kalau tipe-tipe Luhut Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan, LBP kita sebutnya itu, dia kalau ragu-ragu ini dalam wewenang saya atau tidak, dia ambil dulu keputusan, kemudian nanti menjelaskan belakangan kepada presiden dan dia yakin bahwa presiden akan menyetujui dia. Sebab dia bisa, mungkin. Nah,
tipe-tipe itu di menteri saya tidak tahu apa ada, tidak ada, banyak tidak itu ya. Memang harus hati-hati ya. Memang kita tidak mau juga melihat menteri melewati wewenangnya, tetapi juga kalau semua bergantung, saya sepakat sama Anda. Kalau semua bergantung dan tunggu keputusan presiden, memang repot. Ya. Nah, dalam hal-hal tertentu harus presiden. Ya. Saya beri contoh beginilah ya. Salah satu kritik saya itu masalah komunikasi publik di pemerintahan Jokowi ini ya. Jokowi ini kan bukan ahli bicara. Ya, kita tahu semua lah ya. Dia kerja lah. Dia sendiri bolak-balik bilang kerja ya. Jadi sebetulnya dia ini harus punya juru bicara yang hebat ya. Sayangnya ya, saya tidak mau sebut nama lah. Nanti kalau saya sebut nama nanti orang itu marah dan sebagainya ya. Juru bicara beliau ini sejauh ini aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Aneh-aneh betul. Ya. Jadi ya terpaksa dia harus maju sendiri. Kalau yang dulu masih lumayan ya. Yang dulu siapa namanya saya lupa itu, yang bekas anggota. Yang bekas orang KPK itu. Oh, Johan. Ya, itu masih orangnya masih teratur. Mungkin dia tidak bisa. Nah, begini, kalau juru bicara presiden itu setahu saya dia harus ikut presiden kemana-mana, mendampingi beliau sehingga persis tahu apa ya maunya presiden persis. Maka ketika ditanya wartawan, dia sudah bisa merefleksikan, mencerminkan apa yang dimaukan presiden. Masalahnya adalah kewenangan juru bicara presiden itu tidak seperti itu. Yang saya tahu dalam SOP-nya kerja mereka itu adalah dia hanya menjadi semacam sounding. Dia hanya boleh berbicara apa yang telah disampaikan oleh presiden. Dia tidak boleh berbicara di luar apa yang disampaikan presiden. Atau kecuali kalau disuruh kau bicara seperti ini. Setahu saya itu yang membuat beberapa juru bicara itu jadi seperti seperti hanya pantulan saja. Di dalam sistem Amerika yang saya tahu ya, juru bicara itu nempel terus. Ya. Nempel terus kepada presiden aja. Bahkan diinstruksikan begini. Kadang-kadang dia tanya apa yang baiknya saya bicara apa. Itu terus. Di samping staf-staf yang tertentu ya. Saya sempat berbicara dan kebetulan teman-teman kita juga. Ada 1-2 orang juru bicara itu ya begitu tupoksinya. Begitu SOP kerja mereka, bahwa mereka hanya boleh berbicara pada apa yang telah disampaikan oleh presiden. Mungkin ya menambah kiri kanan sedikit, tapi tidak boleh menyampaikan sesuatu yang baru. Apalagi menyampaikan sesuatu yang sifatnya krusial. Itu harus presiden sendiri. Nah itu kalau kayak gitu gimana Pak? Saya kira tidak benar itu. Jadi kalau ada isu-isu tertentu, mestinya presiden mengumpulkan staf intinya termasuk juru bicara ada di situ, apa kira-kira yang akan kita sampaikan ke publik? Disepakati bersama kira-kira gitulah. Ya kan? Ada pertimbangan politik, ada pertimbangan hukum dan sebagainya dalam rangka menyampaikan itu ya. Jangan sampai apa yang disampaikan nanti melanggar hukum, dan dari sisi politik jangan sampai merugikan dan sebagainya. Itu satu hal yang biasa lah. Saya rasa iya. Ya. Saya ingin kasih contoh ya. Jadi memang tadi seperti saya katakan ada kelemahan di dalam kemampuan, harus diakui ya, komunikatif dari presiden kita. Tidak seperti umpamanya kalau kita ambil contoh saja itu Perdana Menteri Singapura itu. Pernah lihat ya. Dia itu mimpin langsung komunikasi mengenai pandemi ini dengan luar biasa. Sangat komunikatif, menguasai bukan hanya bahasa Mandarin, bahasa dia ya. Bahasa Inggrisnya lancar dan bagus, dan bahasa Melayunya luar biasa. Ya, lancar juga. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Melayu. Bagus sekali. Chinese, gitu. Bagus sekali bahasa Melayu. Dan bukan cuma soal bahasa saja. Apa yang disampaikan itu betul-betul logis, urut, bagus gitu, dan masuk di akal semua gitu loh. Dan kalau itu bisa, itu memang lebih baik Pak Jokowi langsung yang melakukan itu. Apa bisa diharapkan begitu? Saya tidak tahu ya. Karena justru orang memang lebih senang kalau ada leadership langsung dari pimpinan tertinggi.
Bang, kita mendekati pada bagian akhir dari diskusi kita, dari pembicaraan kita. Saya mau tanya, apa yang terjadi dengan para politisi kita, para pengambil kebijakan kita, para pemilik otoritas publik kita, yang bahkan dalam berbicara pun, dalam berpendapat pun, itu tanpa makna, tanpa substansi. Dan bangga dengan itu. Apa yang terjadi, Bang? Yang membuat seorang senior Abdillah Toha harus berbicara seperti itu, menggunakan platform modern, pada saat seharusnya Abang sudah istirahat. Kalau masih tanpa makna saja, memang kita tidak suka dan tidak benar lah itu ya. Tapi kalau bermakna, tapi maknanya bukan untuk rakyat, itu yang lebih repot. Okay. Untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pribadi. Saya melihat umpamanya sebagai contoh saja ya. Aduh, saya kalau lihat ini MPR kita ini, ya, ya sekarang katanya lagi wacana untuk perubahan Undang-Undang Dasar amandemen ini. Masya Allah. Ini MPR ini cari kerja, memang tidak ada kerja kan? Iya. Tidak ada kerja. Ini bayangkan ya. Itu lembaga yang tidak ada kerjanya, pimpinannya 10 orang. Luar biasa itu biayanya berapa itu? Budgetnya berapa? Kemudian muncul di TV, kasih ucapan selamat ini, selamat itu. Sekarang akan mengubah undang-undang. Jadi cari kerja. Kalau menurut saya, kalau mau mengubah amandemen undang-undang dasar, menurut saya ya, lembaga MPR itu dihilangkan. Dihilangkan? Ya dihilangkan. Kenapa? Karena MPR itu sebetulnya adalah joint session antara DPD dan DPR. Fungsinya hanya mengubah undang-undang dasar, ya kan? Melantik presiden, bukan mengangkat, bukan menunjuk. Melantik. Ya, melantik kan? Dan wakil presiden. Dan memberhentikan bila ada proses. Iya. Ini kan bukan pekerjaan sehari-hari ini, 3 hal ini. Ya kan? Kalau ada salah satu dari 3 tugas ini yang harus dilakukan, diadakan saja joint session. DPR dan DPD? DPR dan DPD selesai. Tidak perlu ada MPR? Tidak perlu ada lembaga MPR. Wow. Menurut saya lembaga MPR itu dulu diperlukan. Memang betul ya, founding fathers kita. Karena apa? Dulu tidak ada DPD. Maka di MPR ada utusan golongan, ada utusan daerah, ya kan? Tapi sekarang utusan daerah sudah ada DPD kan, ya. Dan utusan golongan mungkin tidak jelas juga untuk apa itu, sudah diwakili oleh partai-partai. Partai juga terdiri dari etnis atau golongan-golongan yang macam-macam. Nah, buat apa MPR ini? Nah, ketika ada satu lembaga yang fungsinya tidak jelas, ini contoh saja ya. Dan diisi oleh orang-orang, begitu banyak orang dengan pengawalnya, dengan ajudannya, dengan mobilnya satu-satu, dengan rumah masing-masing dan sebagainya. Ya nggak enak dong kalau nggak cari kerjaan gitu. Mesti cari kerjaan dong supaya kelihatan ada nilainya. Kira-kira begitulah. Jadi memang banyak hal-hal yang masih harus banyak diperbaiki lah. Ya, ya. Itu usulan yang cukup ekstrim ya Bang ya. Dan tampaknya kita memang perlu perdebatkan juga soal itu. Ya sebagai sebuah usulan kenapa tidak? Dengan melihat situasi dan kondisi seperti yang Pak Abdillah jelaskan. Di negeri lain ada lower house, upper house, ya kan? Ya. Ada House of Representatives, kalau di Amerika ada Senate. Nggak ada MPR-nya itu. Betul. Nggak ada. Ya, ini penting Bang. Saya tiba-tiba harus memikirkan kayaknya kita harus membuatkan sesi khusus untuk itu. Karena itu bukan usulan yang sederhana. Oh, betul. Oh, sangat serius gitu kan. Apalagi kan sekarang MPR ini ada wacana untuk melakukan amandemen yang istilahnya itu PPHN kan, yang sedang diperdebatkan. Saya sedang memikirkan itu dan tampaknya ini memang ada pintu untuk itu. Pada bagian yang saya sampaikan tadi, saya katakan bahwa begitu banyak pejabat publik yang berbicara, masih mending kalau berlawanan dengan logika ya. Bagaimana kalau berlawanan dengan rakyat gitu kan? Oh, iya. Ada satu contoh deh. Saya itu sampai pengen menelpon Ketua Umum PAN
Bang Zul, ada anak buahnya anggota DPR mengatakan gini, minta tolong pemerintah membangun rumah sakit atau perawatan khusus untuk COVID. Saya mohon maaf menggunakan momen ini ya. Bodoh sekali anggota DPR seperti ini. Lupa sudah lupa ya. Saya pengen tahu, saya mau tanya sama Bang Sul, ini anak ini dari mana diambilnya? Itu satu contoh saja Bang ya. Banyak dan masih banyak yang lain. Belum lain. lagi yang diam 1000 bahasa. Lantas apa urgensi menambah anggota DPR dari 560 orang menjadi 575 dengan kondisi seperti ini? Ada banyak, ya saya berani berbicara begini karena ketika saya menjadi anggota DPR dulu, kok saya bersikap dalam banyak hal gitu loh. Sampai saya berbeda dengan partai saya dalam hal hukuman mati misalnya Pak. Ya sedikit saya menyampaikan supaya apa ya, kita ada referensi ya. Saya berbeda dengan partai saya menolak hukuman mati. Dengan berbagai argumen gitu. Kembali pada, karena abang adalah tamu saya. Seberapa jauh sekarang rakyat dengan para pemimpinnya, dengan para pengambil kebijakannya, dengan para wakil-wakilnya. Ya, memang kalau kita bicara ya, keluhan terhadap politisi itu bukan ada di Indonesia saja, di seluruh dunia. Ya, tentu saja. Mereka kalau bicara mengenai politisi, anggota Kongres, anggota DPR, anggota ini dan sebagainya itu agak sinis lah. Tetapi di kita memang, masih pada tahap sangat awal ya. Kalau tidak kita bangun suatu budaya dari sekarang ya, budaya supaya orang-orang yang terpilih itu, seperti saya katakan tadi, itu kembali lagi pada sistem rekrutmen partai yang benar, baru kita bisa punya wakil-wakil rakyat yang benar. Kemudian ada sisi money politics di pemilu ya dan sebagainya. Itu kalau tidak dia atur, maka ini akan makin lama makin rusak. Dan jadi politisi ini sekarang menarik karena buat sebagian orang ini seperti kerja di kantor gitu lah. Sebuah pekerjaan. Iya, sebuah pekerjaan, digaji enak ya, dapat mobil, dapat fasilitas, dapat ini. Buat yang lain itu ini suatu tempat di mana kita bisa mengembangkan bisnis tertentu buat orang yang lebih lihai ya, sebagainya. Jadi memang kembali lagi ya, aturan hukum harus ditegakkan, kemudian sistem rekrutmen partai harus diperbaiki. Money politics harus seperti di Jerman umpamanya ya, itu partai-partai itu ditanggung oleh pemerintahnya, jadi tidak boleh cari uang sendiri gitu loh. Saya tidak tahu di sini nanti bagaimana itu, apa bisa diatur begitu atau itu terlalu berat untuk pemerintah. Hal semacam itu harus diperhatikan, kalau tidak ya kualitasnya akan begitu-begitu terus, bahkan mungkin makin merosot lah. Pertanyaan terakhir Bang, ya. Menurut abang, apakah partai politik kita akan melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan dengan kondisi yang ada? Dari apa yang abang lihat? Jadi memang demokrasi ini memang sistem yang tidak sempurna, meskipun sistem lain itu juga sulit kita dapatkan yang lebih baik ya. Saya juga bingung ya umpamanya ya, kalau kita mengatakan demokrasi itu akan berjalan baik kalau level ekonomi orangnya sudah bagus ya, dan pendidikannya juga baik. Tapi apa yang terjadi di Amerika ini kan juga mengejutkan kita ya. Artinya kalau dibanding kita, tingkat kehidupan ekonominya orang-orang Amerika itu kan jauh lebih bagus. Pendidikannya juga lebih bagus, tapi seorang Trump bisa terpilih juga di sana. Iya kan? Jadi memang tidak ada sistem yang sempurna, tetapi kita ambil saja lah, oke lah, demokrasi kita terima, dan kita tidak usah mengkritik sistem di Cina yang katanya otoriter. Saya bayangkan ya, kalau di Cina yang penduduknya 1,5 miliar itu dilakukan demokrasi, kacaunya seperti apa? Saya rasa ya. Kacau. Jadi kita hormati saja, mereka maunya begitu ya. Buat saya ya, saya mungkin banyak orang akan banyak marah ya kalau saya mengatakan ini. Sistem yang baik itu adalah sistem yang disebut sebagai benevolent dictatorship. Benevolent dictatorship. Ya, itu negeri yang dipimpin oleh seorang diktator yang benevolent. Benevolent itu artinya niatnya baik, jujur, bersih, dan mampu. Nah, cuma cari orang seperti itu. Sopo. Iya.
Kira-kira begitulah. Baik. Tanpa terasa kita sudah sampai pada ujung pembicaraan kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan dan saya diskusikan dengan Abang. Seperti yang saya katakan pada bagian awal tadi, kritik-kritik Abang itu membuat kita gelisah bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Tidakkah itu baik bagi masa depan anak cucu kita kelak? Tidakkah itu baik bagi kita? Saya sangat memahami apa yang Abang tuliskan, pikirkan. Dan saya berpikir seharusnya lebih banyak lagi seperti itu. Ya, bahwa ada kritik yang kasar dan tidak bermartabat, bagi saya gampang, seperti dengan Abang. Blok, nggak ada urusan gitu. Tetapi pada kritik yang bermartabat dengan substansi yang sangat elementer, menurut saya kita harus membuka pikiran kita dan hati kita untuk itu. Sekali lagi Abang, terima kasih terhadap Akbar Faisal Uncensored. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan senior saya, senior kita, banyak jabatan yang pernah dipegang oleh beliau. Dan hari ini masih mengurusin umat juga. Bahkan beliau masih menjadi seorang komisaris utama pada sebuah industri yang berhubungan dengan intelektualitas. Dan tentu saja itu berhubungan dengan kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kita akan bertemu pada acara yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.